Dan alasannya kenapa saya harus mengolah, karena PVC akan larut dalam tanah selama 500 tahun, baru bisa terurai. Ajo Art Kreatif ini meskipun pada dasarnya mengolah limbah gitu kan, tapi dikerjakan dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Ya, that's why mereka mendapatkan apa yang mereka peroleh sekarang itu bukan sesuatu yang mudah. Ternyata keluar dari lapas mereka itu dikucilkan di masyarakat. Sehingga saya berpikir seperti itu, masuk ke lapas siapa tahu mereka keluar dari lapas mempunyai kemampuan sendiri. Kami nakama-kama tapi ada di Madima. Artinya, Ajo Art Kreatif tetap ada di Sumatera Barat, dan tapi produknya akan keliling dunia. Plastik adalah salah satu sumber pencemar lingkungan terbesar di dunia. Berdasarkan beberapa sumber, produksi dan pembakaran plastik berkontribusi terhadap penambahan 850 juta ton karbon dioksida di atmosfer. Terdapat satu tipe plastik yang paling berbahaya, dialah limbah paralon atau PVC, polyvinyl chloride. Limbah paralon mengandung plastik berbahan dasar klorin, salah satu bahan berbahaya beracun dan sulit terurai secara alami. Apabila limbah paralon dibuang dan ditimbun begitu saja, maka akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan. Bahaya limbah paralon dapat menyebabkan pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Inilah yang membuat seorang Apri Martin tergerak hatinya mengolah limbah paralon menjadi karya seni bernilai tinggi. Saya melihat sampah banyak banget di pantai, tanpa terkelola dengan baik. Saya berpikir, kalau saya sendiri yang mengelola ini, terlalu banyak macam sampah. Apa yang bisa saya kelola? Jadi, terbentuklah bentuk di paralon atau PVC tadi. Dan alasannya kenapa saya harus mengolah PVC ini, karena PVC akan larut dalam tanah selama 500 tahun, baru bisa terurai. Kalau seandainya ini nggak dikelola, otomatis anak saya dan cucu-cucu saya nanti akan bermain dengan sampah. Kalau nggak ada orang yang mengelola, walaupun saya sendiri tidak sanggup untuk mengelola seluruhnya, sebagian. Jadi sehingga disitulah mulai timbul ide, saya akan bertahan di paralon dan pengolahnya. April Martin, biasa dipanggil Ajo, adalah seorang pemuda kelahiran Padang Pariaman, Sumatera Barat yang dibesarkan di Jakarta. Jenuh dengan hingar-bingar kehidupan kota metropolitan, Ajo pulang ke kampung halamannya pada tahun 2013. Yo, Oi, ada yang dibawa tuh? kok sampah paralon dah? Ke dipangan balon tuh. Kadiolah rencana untuk jadi kreasi baru. Oh, untuk tampil jamuran kain jo, taman organik tuh ya jo. Insya Allah lah biar daripada itu dah. Mohon dah izin dulu. Elah jo. Coba-coba diolah. Cari itu aja jauh merantau nak. Adi siko membawa apa mencari peralon rajo. Warna wakil. Iya, entahlah ke rajo ni indak ke rajo nak. Dari tahun 2013 kami beranjak mulai sendiri dengan modal semini-mini mungkin. Kita beranjak bekerja seperti itu, membuat kegiatan, dan alhamdulillah banyak cacian dan ledekan dari masyarakat ataupun dari orang-orang terdekat sudah mulai mengatakan, lu lama-lama di Jakarta ujung-ujungnya balik ke Sumatera Barat, lu ujung-ujungnya jadi pemulung katanya, memungutin sampah. Dan dari situ saya sendiri dan sama istri bilang, saya akan membuktikan bahwa sampah ini akan membuat saya terbang ke luar. Dan alhamdulillah di tahun 2016 saya bertemu dengan dinas-dinas terkait dan diajak untuk menjadi binaan mereka, dan saya coba ikut nimbrung di dalam bergabung dengan dinas tersebut. Alhamdulillah di tahun 2017
saya diutus untuk mewakili Kota Padang ke Jakarta, ikut pameran Dekranasda. Membuat produk dari barang bekas atau sampah menjadi salah satu usaha yang banyak ditekuni perajin saat ini. Ajo belajar mengukir paralon secara otodidak, termasuk juga membuat desain sebuah produk. Untuk mendapatkan barang jadi yang unik dan bernilai seni tinggi, Ajo melakukan sejumlah eksperimen hingga mendapatkan formula yang pas untuk produknya. Awalnya, lampu hias yang dibuat mempertahankan warna asli paralon. Tapi ternyata ketika dicoba dibakar bagian luarnya, muncul motif unik. Sampai saat ini ide membakar bagian luar paralon tetap menjadi khas dari hasil karya Ajo Art Kreatif. Sebenarnya seluruh jenis paralon yang dipakai sekarang ini, apapun yang dipakai masyarakat, saya bisa mengelolanya. Mulai dari talang air, terus saluran air, semuanya yang dibongkar, yang dibuang akhirnya, itu saya pungut. Apapun jenis paralonnya kita bisa kelola dan bisa kita olah. Saya mendapatkan paralon awalnya dari pengepul. Kita kerjasama dengan pengepul lingkungan dan tukang ngambil sampah lingkungan, dan itu saya beli kepada mereka. Dan mereka mengantarkan ke rumah. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah, ya sama-sama. Yang pertama, kekuatan dari paralon itu sangat elastis dan fleksibel. Terus yang kedua, kalau seandainya dia tetap pakai triplek, kasihan hutan yang selalu ditebangin dan digunduli untuk membuat triplek tadi. Jadi bagaimana saya mengarahkan orang itu bisa menggunakan paralon tadi pengganti triplek. Berbagai kreasi dari pipa paralon seperti lampu hias, tas, casing handphone, frame kacamata, buku, jam tangan, jam dinding, dan barang lainnya dihasilkan Ajo setiap hari. Dalam menjalankan usahanya, Ajo dibantu beberapa anak muda yang merupakan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Ajo juga membuka kesempatan bagi pemuda di lingkungannya yang mau berlatih dan belajar mengolah pipa paralon. Anak-anak muda diberikan pelatihan secara cuma-cuma. Hai bro, hari ini saya dapat pesanan nih, kita dapat pesanan baru nih. Cuman kerumitan dalam pembuatan lampu hias ini beda pada yang lain. Karena orang yang konsumen kita sekarang ini meminta lampu hiasnya berupa ukiran-ukiran batik-batik dari Ranah Minang. Seperti batik Itiak Pulang Patang atau batik Said Waji. Nah, prosesnya nanti si Adit tolong nanti dipilih paralon yang tipis-tipis, yang ukuran 4 inci tipis, itu kita untuk bodinya, dan Odon nanti minta tolong diambil paralonnya langsung dicuci dan dibakar, ya dibersihkan, dibakar, dan dibakarnya menggunakan air supaya nggak berubah bentuk. Dan Rizon dikondisikan ya untuk bagaimana mata bor kita, peralatan kita yang kecil-kecil, supaya karena motif yang kita bikin sekarang ini sangat kecil-kecil dan kerumitannya sangat tinggi sekali. Oke, paham? Oke, siap. Ajo sangat mengapresiasi keinginan anak muda ini mengisi waktu senggangnya dengan kegiatan bermanfaat. Diharapkan nanti setelah mendapatkan gelar sarjana, mereka tidak hanya memiliki ilmu, namun juga keahlian, sehingga bisa langsung terjun ke dunia kerja dengan membuka usaha sendiri di kampung halaman.
Kenapa tertarik di Ajo Art Kreatif? Yang pertama itu bernilai dan bermanfaat. Bagi saya Ajo itu adalah sosok yang sangat kreatif, membuat atau mengembangkan suatu produk dari limbah yang tidak berguna hingga bernilai yang sangat fantastis. Dan bagi saya, jika saya bisa mencontoh Ajo, mungkin saya akan mempunyai usaha dan pemikiran yang kreatif seperti Ajo juga. Di sini intinya kita bisa belajar menjadi pengusaha gitu. Satu lagi upaya Ajo membuka peluang kerja adalah dengan memberikan pelatihan mengolah limbah paralon kepada warga binaan di Lapas Kelas 2B Pariaman. Satu kali sebulan, Ajo mengunjungi lapas dan mentransfer keahliannya kepada warga binaan dengan sabar. Berbagai kreasi seni dari limbah paralon kini dihasilkan warga binaan kelas 2B Pariaman, mulai dari lampu hias, talenan, cincin, bahkan kaligrafi. Ajo juga membantu memasarkan produk yang dihasilkan agar warga binaan termotivasi menghasilkan karya yang lebih banyak dan bervariasi. Oke, Ambo lah mencari karya-karya kawan-kawan tadi dan karyanya sangat mantap sekali dan apresiasi untuk sebuah karya seperti cincin-cincin yang diolah dari limbah-limbah gabungan antara paralon, akrilik dan batok kelapa. Sangat keren sekali dan mempunyai pasar. Bukti pasarnya yang saya dapatkan sendiri yaitu saat saya memakainya orang selalu bertanya, itu apaan? Bahan apaan? Oke. Satu lagi yang ingin saya tambahkan, kalau untuk cincin, produk cincin yang kita bikin untuk pembuatan pemasangan batu akiknya itu diharapkan ada kukunya, agar lebih kokoh batunya. Ya, betul, ada kukunya dan juga estetiknya ada. Di saat kita nempelkan seperti ini orang nggak pikir oh cuma dilem doang, tahan apa enggak gitu loh kan. Cuman kalau kita kasih kuku, mungkin kekuatannya kokohnya kelihatan. Nah, kira-kira kesulitan apa lagi yang dibutuhkan yang dialami teman-teman di sini? Kira-kira dari kreasi yang sudah kita bikin, apa kreasi terbaru yang ide-ide dari Ajo yang bisa kami bikin lagi? Oke, diharapkan untuk pembuatan aksesoris yang banyak, yang bisa diminati dan disukai seluruh kalangan. Kalau kita bikin kacamata dan jam tangan dari paralon pun, seluruh kalangan bisa memakainya, mulai dari dewasa, anak-anak, gitu kan, ibu-ibu pun bisa memakainya. Terus satu lagi pemberdayaan yang harus kita bikin, karena anak muda sekarang ini mempunyai gaya fashion yang berbeda-beda, kita akan ciptakan gaya fashion terbaru yaitu tas. Kalau ini aku bilang crossback. Crossback ini pemakaiannya di depan kayak gini. Jadi crossback ataupun disandang kayak gini pun bisa. Gitu. Saya harapkan teman-teman bisa mengeluarkan kreativitasnya yang lebih kreatif lagi, terus mengembangkan karyanya lebih mulus dan lebih rapi lagi dan finishingnya lebih oke. Oke, terima kasih. Mungkin di season berikutnya kita akan ketemu lagi di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga binaan yang mengikuti pelatihan ini diharapkan memiliki keahlian setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Mereka harus kembali menjadi manusia seutuhnya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali di tengah masyarakat.
Ajo Art Kreatif sangat peduli akan hal itu, sehingga bersedia membagi ilmunya. Ternyata keluar dari lapas mereka itu dikucilkan di masyarakat. Jadi saya sendiri sebagai manusia biasa melihat yang terkucilkan itu sangat sedih. Bukannya berubah, nanti tambah parah. Sehingga saya berpikir seperti itu, masuk ke lapas siapa tahu mereka keluar dari lapas mempunyai kemampuan sendiri. Dan di situ juga Ajo Art berdiri, apabila anak binaan ini sudah selesai di lapas, udah keluar dari lapas, Ajo Art menampung. Dan kita ajak di mereka kerjasama dan menciptakan hal-hal yang baru lagi. Antusias warga binaan luar biasa karena memang ini menggunakan skill yang konsentrasi cara pembuatannya dan mereka lebih condong ke arah situ. Mereka punya skill ke situ juga. Jadi dia lebih detail untuk mengerjakannya. Secara internal kita jual di sini, kita pajangkan di ruang kunjungan, juga di depan. Kemudian juga kita ada pameran-pameran. Kita ikut dengan UMKM kerjasama juga dengan Ajo. Ini yang luar biasa dengan Ajo, kita pun masih dibimbing. Pada saat ada untuk kegiatan luar, kita sama-sama masih kerjasama dengan beliau. Ajo ini luar biasa, orang semangat, ya kan? Dia punya talenta. Artinya saya nggak terpikir bahwasanya bahan yang mau kita buat ini justru bahan bekas gitu, bisa bernilai dan itu luar biasa. Saya lihat apa yang menjadi ilmu-ilmu yang diberikan buat kita semua di sini. Untuk memperindah hasil karyanya, Ajo ternyata juga memanfaatkan lampu bekas limbah toko lampu. Siapa yang menyangka lampu dinding cantik ini terbuat dari limbah pipa paralon dan lampu bekas yang dibuang. Lampu hias yang rusak, retak atau yang tidak terjual biasanya dibuang ke tempat sampah dan menjadi barang yang tidak berguna. Namun di tangan Ajo, lampu ini disulap menjadi sebuah karya seni yang memiliki nilai rupiah. Udah siap nih, Jo? Udah Pak, udah selesai. Nah, ini karya kita dari workshop Pak. Oh, ini udah finishing juga nih? Finishing sudah, kita pakai clear. Kondisi seperti ini udah mulai di display? Sudah di display. Kemarin beberapa sudah kita pajang 5 dan alhamdulillah udah banyak yang bertanya ke rumah. Berapa nih diminta orang harganya nih? Nah, kita naruh harganya 1.500.000 Pak. 1.500.000? Iya betul. Akhirnya dia nawar berapa? Kalau yang ini belum ditawar, tapi yang kemarin kita tawarkan dari 2.500.000 menjadi 1.750.000. Oh ya, kalau ini udah ada rencana dijual berapa? Belum? Belum Pak, tapi mentoknya 1,5. 1,5 ya? Ini masih banyak lagi nih yang lain ini. Wah iya Pak? Iya. Boleh Pak, nanti kita bisa berdayakan. Buat lampu gantung, ya. Bisa buat lampu dinding, itu masih banyak. Saya punya yang bisa dimanfaatkan itu. Untuk menjadi industri kreatif seperti inilah. Oke. Kalau selesai semua nanti kita pajang di sini. Ya kalau ada orang nanya kan saya bisa bilang siapa yang buat ini gitu ya. Oke siap. Masih aja. Atau kita mau lihat juga boleh barang Pak. yang lain itu. Boleh, barang yang lain. Oke, yuk. Tidak hanya memberikan limbah lampu, sejumlah pemilik toko juga mempersilahkan Ajo memajang lampu hiasnya di antara lampu-lampu lainnya di toko ini. Jo, kita tengok ya. Oke, siap. Ini masih ada ini yang bisa dipergunakan mungkin untuk dijadikan nanti lampu kreatif ya. Dari lampu-lampu yang ada ini kalau ada yang rusak, itu selalu Bapak sisihkan ya. Oke. Bapak sisihkan supaya nanti bisa dimanfaatkan. Contohnya seperti ini nih. Nah, yang mana tuh Pak? Nah, ini. Oh, yang ini. Ini kan bisa nih untuk lampu dinding ini. Networking atau jaringan yang luas
membantu Ajo memperkenalkan hasil karyanya kepada masyarakat luas. Produk dari olahan limbah pipa paralon tahan lama, dan ukirannya tidak akan pernah sama, sehingga tidak bisa ditiru. Terdapat kesan etnik yang dihadirkan di setiap karyanya. Nuansa etnik ini memang suatu kekhasan yang dipertahankan Ajo Art Kreatif pada setiap produk yang dihasilkan. Kami sama-sama pulang dari rantauan, kembali ke ranah Minang dan membangun segalanya dari nol. Menurut Arin, ini berarti satu langkah serius ya dari Ajo Art Kreatif ini, meskipun pada dasarnya mengolah limbah gitu kan, tapi dikerjakan dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Ya, that's why mereka mendapatkan apa yang mereka peroleh sekarang itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Ajo adalah sosok pemuda Minang yang kalau bisa dibanyakin ada di Minang. Mungkin Ajo adalah salah satu pionir dan harapannya banyak Ajo-Ajo yang lain lahir dari tangan dinginnya Ajo untuk membina anak muda. Hasil kerajinan limbah pipa paralon Ajo Art Kreatif sudah dijual ke sejumlah negara seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Brazil. Tidak hanya itu, Ajo juga menjual produknya di e-commerce, khusus barang homemade. Harga jual bervariasi, mulai Rp250.000 hingga Rp2.500.000 tergantung jenis barangnya. Untuk memasarkan produknya lebih luas lagi, hasil kerajinan Ajo Art Kreatif juga dipasarkan melalui bazar dan pameran di sejumlah wilayah Indonesia. Ajo Art Kreatif mempunyai slogan yaitu, kami nak kama-kama tapi ada rima-rima. Artinya yaitu, Ajo Art Kreatif tetap ada di Sumatera Barat, dan tapi produknya akan keliling dunia. We can rely on one another, feel the pride, let's show our colors. Setiap orang dikaruniai kreativitas yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan kreativitas tersebut dibutuhkan ketekunan, semangat, usaha untuk memunculkan ide, dan yang paling penting, keinginan untuk berbagi ilmu.